sekali mafia tetap mafia, nggak ngaruh banget. Semua negara pun protes tetap. AFC tunjuk Arab dan Qatar jadi tuan rumah ronde keempat. Makin memanas, UEA tuding AFC curang tiket emas timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Chúng ta cũng có nhiều bài học từ họ. Vì là cái cách mà Indonesia họ nhập tịch ấy, hoặc là đưa những cái cầu thủ gốc gác của họ trở về ấy, nó hơi ồ ạt một chút và nó khiến cho Media Vietnam sebut Malaysia lebih kuat daripada Indonesia. Mereka kekuatan ASEAN yang baru. Tetapi untuk saat ini memang diperlukan pemain-pemain keturunan Indonesia dan gak ada salahnya mereka. Hari ini suratnya sudah di Pak Menpora. Semua administrasi kesehatan interview sudah baik. Dari Pak Menpora mestinya hari ini atau besok harus Pemain keturunan 312,87 miliar rupiah juara IFL masuk radar tambahan timnas Indonesia untuk ronde 4. Makin memanas, UEA tuding AFC curang tiket emas timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Persiapan jelang digelarnya pertandingan round 4 Piala Dunia 2026 semakin memanas, di mana UEA tuding AFC curang. Hal ini tak lepas dari kabar bahwa Arab Saudi dan Qatar akan ditunjuk jadi tuan rumah meskipun perolehan poin mereka bukan yang tertinggi dari semua tim. UEA dikabarkan telah melayangkan surat resmi ke AFC dan FIFA yang mempertanyakan kebenaran kabar pemilihan tuan rumah tersebut. Bahkan UEA menyampaikan pernyataan resmi di akun media sosialnya terkait dengan kabar tuan rumah round 4 ini. Dalam surat protes pada 12 Juni tersebut, UEA atau United Arab Emirates National Football Team menyampaikan dengan tegas agar FIFA dan AFC untuk bertindak tidak memihak saat memilih negara tuan rumah untuk pertandingan playoff Asia. UEA menyampaikan bahwa pentingnya keadilan dan transparansi dalam proses pemilihan, yang harus sesuai dengan aturan dan regulasi yang menjamin hak-hak semua tim nasional yang berpartisipasi dalam playoff Asia. Meskipun juga meminta agar menjadi tuan rumah, namun UEA menekankan bahwa pihaknya telah mencapai keberhasilan yang signifikan dalam menjadi tuan rumah turnamen dan acara olahraga dan sepak bola internasional besar, sebagaimana dibuktikan oleh semua pihak. UEA juga menekankan bahwa tim mereka merupakan tim dengan peringkat terbaik di antara tim peserta playoff Asia, dengan menduduki posisi ketiga grupnya dengan perolehan 15 poin. Selain itu, UEA juga merujuk pada peraturan AFC sebelumnya yang menyatakan bahwa tuan rumah adalah tim terbaik 1 dan 2 di putaran ketiga. Tiket emas timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dengan lolosnya ke round 4 merupakan skenario terbaik timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Adapun round keempat akan digelar pada Oktober mendatang serta diikuti oleh 6 negara. Adapun negara yang akan memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026 round 4 antara lain Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, Arab Saudi, dan Indonesia. Persaingan di babak ini terbilang cukup berat, pasalnya nanti akan dibagi menjadi 2 grup, dan yang lolos ke Piala Dunia hanyalah peringkat pertama dari masing-masing grup. Sedangkan peringkat 2 akan kembali bertanding round 5 untuk merebut 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Agar timnas Indonesia dapat melaju ke Piala Dunia tentunya harus dapat sapu bersih dan dapat memposisikan sebagai juara grup. Jika berhasil menempatkan diri sebagai juara grup, maka akan menjadi tiket emas timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 mendatang. Media Vietnam sebut Malaysia lebih kuat daripada Indonesia. Mereka kekuatan ASEAN yang baru. Media Vietnam kali ini datang dengan ulasan barunya, yakni membawa penilaian tentang tim nasional Indonesia. Pun, menurut pendapat dari salah satu pundit yang terafiliasi dengan media lokal MUIN, menyebut bahwa skuad Garuda saat ini tidak lebih baik daripada Malaysia.
adalah pengamat yang bernama Quang Hui. Dia menyebut bahwa tim jiran saat ini lebih mendominasi untuk ukuran sepak bola ASEAN. Bahkan, masih menurut penuturan Quang, tim yang berjuluk Harimau Malaya ini sepertinya sudah sukses melakukan naturalisasi yang sedang dielu-elukan itu. Jika Malaysia melawan Indonesia, menurut saya Indonesia tidak mampu untuk bersaing. Malaysia saat ini memiliki pemain yang lebih baik, kata Quang Hui. Para pemain Malaysia yang baru itu memiliki haya permainan sepak bola langsung seperti layaknya pemain Eropa, lanjut pundit asal Vietnam itu. Dengan adanya pemain seperti itu, jelas bagi Malaysia bahwa mereka bisa jadi kekuatan sepak bola yang baru bagi ASEAN, tambahnya. Alasan Quang Hui berpendapat seperti itu adalah karena dirinya baru saja melihat tim kesayangannya, Vietnam baru dibantai oleh Malaysia 4-0. Kekuatan Malaysia saat ini memang mencolok, terutama dalam struktur tim yang diisi oleh banyak pemain naturalisasi baru. Namun, yang paling kentara dari naturalisasi oleh timnas Malaysia adalah dengan memproses beberapa pemain asing yang bermain di liga mereka. Ataupun, mereka condong kepada beberapa pemain keturunan dengan darah asing, yang asal-usul Malaysianya masih membuat orang penasaran. Tetapi, naturalisasi yang dilakukan oleh tim jiran saat ini terbilang sukses, karena langkah mereka di kualifikasi Piala Asia 2027 memiliki dominasi yang nyata. Bicara soal naturalisasi pemain yang dilakukan oleh Malaysia, pun sebagai pengamat, Quang Hui juga tidak ketinggalan untuk memberikan pendapatnya. Menurut Quang, dia juga masih sedikit heran soal asal-usul terutama garis keturunan yang dimiliki oleh pemain Latin yang dinaturalisasi ini. Belum lagi, tim Harimau Malaya melakukan proses naturalisasi secara serempak, bahkan sudah bisa dapat pemain baru sebanyak 5 orang dalam waktu singkat. Ada kasus di mana soal asal-usul dan latar belakang jelas, tetapi kalau cuma mengklaim sebagian asal Malaysia, jelas itu bisa mengkhawatirkan, tegas Quang Hui. Jadi, menurut penuturan media Vietnam, melalui analisis Quang Hui, soal Indonesia yang tidak lebih kuat daripada Malaysia, itu adalah pendapat umum yang seringkali terjadi. Pemain keturunan 312,87 miliar rupiah juara IFL masuk radar tambahan timnas Indonesia untuk ronde 4. Berikut 6 pemain keturunan yang bisa jadi tambahan timnas Indonesia untuk bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai merampungkan putaran ketiga, timnas Indonesia akan melanjutkan kiprahnya ke Piala Dunia 2026 dengan bertarung di ronde keempat kualifikasi. Di putaran ketiga, tim Garuda mencatatkan 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 4 kekalahan, dengan mencetak 9 gol dan kebobolan 20 gol. Catatan itu tak terlalu apik bila dibandingkan dengan tim-tim yang telah memastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karenanya, Indonesia membutuhkan tambahan pemain baru untuk bisa bertarung di ronde keempat dan mengimbangi lawan-lawannya. Setidaknya ada 6 pemain keturunan yang bisa jadi tambahan timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa saja mereka? Nama pertama yang bisa dilirik PSSI adalah Pascal Struijk. Status pemain keturunan dengan harga pasar 312,87 miliar itu, sebagai bek andalan Leeds United, bisa membuat pertahanan timnas Indonesia kian kokoh. Berkaca dari 20 gol dari 10 laga di putaran ketiga, maka Struijk bisa menjadi jawaban agar pertahanan Indonesia tak lagi jebol lawan. Yang kedua, Jayden Oosterwolde. Timnas Indonesia memang memiliki banyak bek kiri. Akan tetapi, 3 dari 4 bek kiri tim Garuda merupakan bek bertipe menyerang, yakni Dean James, Shane Patinama, dan Pratama Arhan. Karenanya, tak ada salahnya bagi PSSI membujuk Jayden Oosterwolde yang dikenal sebagai fullback defensif untuk membantu lini pertahanan. Tak hanya fullback kiri, timnas Indonesia juga butuh fullback kanan yang bertipe defensif untuk menjadi pesaing Kevin Dix. Karenanya, nama Tristan Goejer bisa dilirik untuk menambal sisi kanan pertahanan Indonesia yang mudah dieksploitasi lawan-lawannya. Nama pertama yang bisa dilirik PSSI adalah Pascal Struijk.
Status pemain keturunan dengan harga pasar 312,87 miliar itu, sebagai bek andalan Leeds United, bisa membuat pertahanan timnas Indonesia kian kokoh. IG Pascal Struij, 4 Miliano Jonathan. 9 gol yang dicetak timnas Indonesia dari 10 laga di putaran ketiga menjadi tanda bahwa lini serang Garuda tampil kurang menggigit. Alhasil dibutuhkan pemain seperti Miliano Jonathans yang andal dalam mencetak gol dan juga mampu menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Jika Miliano Jonathans dinaturalisasi untuk mengisi pos winger kanan, maka nama Miliano Manhoef bisa dilirik untuk mengisi pos winger kiri. Kemampuannya dalam mencetak gol bisa meringankan tugas Ula Romeni yang menjadi satu-satunya penyerang haus gol di kubu timnas Indonesia. Tak hanya butuh winger kreatif dan tajam, timnas Indonesia juga membutuhkan penyerang bertipe target man untuk bisa menuntaskan setiap peluang yang ada. Nama Mauro Zijlstra pun bisa menjadi opsi, mengingat statistik apiknya bersama FC Volendam U21 di musim 2024-2025 lalu.